Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul Undisputed. Meskipun film ini dirilis di tahun 2002, akan tetapi film ini memiliki cerita yang menarik. Karena dalam film ini menceritakan bagaimana pertarungan tinju yang diadakan oleh pihak lapas penjara. Pemeran utama dalam film ini memiliki rekor bertanding 67 kali menang dan tanpa terkalahkan. Suatu ketika nantinya ia akan menghadapi seorang petinju profesional yang memiliki gelar juara. Petinju tersebut masuk penjara karena sebuah kasus pemerkosaan yang dilakukan olehnya. Selain itu, di dalam penjara akan ada seorang kakek mantan mafia Eropa yang akan mengatur pertandingan mereka. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan seorang kakek tua yang bernama Mandy Ripstein yang memiliki kasus penyelewengan pajak. Diketahui Mandy adalah seorang mafia juga. Lalu ada juga seorang pemuda bernama Choi yang dulunya adalah seorang anggota mafia Meksiko. Mereka sedang menonton pertandingan tinju yang diadakan oleh pihak penjara. Pertandingan tersebut akan mempertontonkan pria bernama Ver Von Zan. Ia memiliki kasus dengan tuduhan pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, dan rekor bertanding 8 kali menang tanpa pernah kalah. Ia melawan pemeran utama dari film ini yang bernama Monroe dengan rekor bertanding 67 kali menang tanpa pernah kalah. Monroe memiliki kasus pernah membunuh selingkuhan istrinya. Monroe pun sebelum masuk penjara memiliki latar belakang sebagai petinju amatir. Monroe di sini mewakili lapas Sweetwater. Dan inilah pertarungan mereka. Pada ronde pertama, Monroe dapat menguasai jalannya pertandingan. Bahkan lawannya pun belum memberikan serangan yang berarti kepadanya. Di sisi lain, Choi mendapatkan sebuah informasi. Lalu ia memberitahukan kepada Mandy bahwa petinju juara dunia yang bernama Iceman akan memasuki penjara. Karena Iceman mendapatkan sebuah kasus yang menjeratnya. Kembali lagi ke ring, pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Monroe dengan mudah. Bahkan ia menang hanya dengan 1 ronde saja dengan meng-KO lawannya. Setelah itu pun, MC pertandingan mengumumkan bahwa esok hari akan datang petinju juara dunia kelas berat. Ia akan masuk lapas Sweetwater, yakni George Chambers atau Iceman. Seketika para penonton pun bersorak ria mendengar pengumuman tersebut. Lalu setelah itu memperlihatkan Iceman yang sedang diwawancarai oleh seorang jurnalis. Jurnalis tersebut mencoba untuk menanyakan kemungkinan yang akan terjadi jika Iceman berada di penjara selama 2 tahun. Karena hal itu akan merusak karir tinjunya, bahkan membuat skill bertarung Iceman akan berkurang. Akan tetapi, di sini Iceman menanggapinya dengan santai. Ia pun menyebutkan bahwa juara sejati pasti akan menjaga kualitas bertarungnya dimanapun ia berada. Kemudian, scene memperlihatkan riwayat pertarungan Iceman sebelum ia dijebloskan di penjara. Terlihat bagaimana Iceman sangat memiliki skill bertarung yang mengerikan, karena selalu memberikan pukulan yang telak kepada para lawannya. Meskipun lawannya sudah terluka, ia pun tidak akan memberi ampun kepada mereka. Itulah mengapa ia diberikan nama panggilan Iceman. Selain itu, Iceman memiliki rekor bertanding, 46 menang, 1 seri, dan 42 KO. Sayangnya, ketika karirnya sedang di atas awan, ada seorang wanita yang melaporkannya atas tuduhan pemerkosaan. Ketika sesampainya di lapas Sweetwater, Iceman memutuskan dirinya tidak akan mencari teman baru. Bahkan ia pun mengungkapkan tidak akan mendengar keluh kesah yang akan napi lain ceritakan. Tak lama kemudian, Mandy dan Choi pun mendatangi sel milik Iceman. Mandy di sini terlihat adalah seseorang yang sangat mencintai olahraga tinju. Dapat dikatakan ia adalah seorang pengamat. Dalam pertemuan mereka, terkuak bahwa Mandy bukan orang yang sembarangan dulunya. Bahkan Iceman pun menghormati dirinya.
Akan tetapi tujuan Mandy mendatangi Iceman adalah untuk mengejek gaya bertarungnya dan memberitahu bahwa di lapas ini memiliki juara bertahan, yakni Monroe. Dan Mandy pun menantang Iceman untuk bertarung dengan Monroe. Hal tersebut membuat Iceman terpancing emosinya. Dan ketika siang pun tiba, Iceman mencoba untuk mencari Monroe. Kebetulan saat itu Monroe pun sedang berada di situ. Tak lama kemudian, setelah mengetahui siapa Monroe, Iceman pun mendatangi dirinya, lalu sedikit mengejek dan menampar Monroe. Hal tersebut membuat sedikit keributan. Kemudian, peristiwa tersebut membuat Monroe yang terkena getahnya. Karena saat itu, kepala sipir tidak berani menyentuh Iceman, karena Iceman adalah napi yang spesial bagi mereka. Itu membuat Monroe pun dimasukkan ke ruang isolasi dan membuat dirinya diancam akan dipindahkan ke lapas yang lainnya. Kemudian, scene berganti, teman sekamar Iceman memberitahu bahwa Iceman akan dipekerjakan di dapur. Lalu tak lama kemudian datanglah pria yang bernama Redback. Dapat dikatakan, pria tersebut adalah teman dekat Monroe dan menjadi manajernya. Mengetahui bahwa Redback adalah manajernya Monroe, Iceman membuat keributan kembali dengan memancing Redback untuk memukulnya sekali dan Iceman berjanji tidak akan membalasnya. Akan tetapi hal tersebut adalah omong kosong karena Iceman langsung membalasnya dan memberitahu kepada Redback untuk menyampaikan pesannya kepada Monroe bahwa sang juara di lapas ini hanyalah Iceman seorang. Kemudian, scene memperlihatkan Monroe yang sedang diwawancarai oleh wanita yang merekomendasikannya masuk ke ruang isolasi. Di sini terkuak bahwa Monroe adalah seorang yang sangat tenang dan tidak gampang terpancing amarahnya. Tapi dari sifat kalemnya tetap memiliki sifat senggol bacok. Karena ketika ditanya oleh wanita tersebut mengenai apakah kau takut kepada Iceman, Monroe hanya menjawab sesama petarung tidak ada rasa takut. Di sisi lain, Iceman sedang berbincang dengan manajernya. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Pak Manajer mengenai respon Mandy ketika disebutkan namanya, manajer menegaskan biasanya para mafia sengaja melupakan orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya dan menyuruh Iceman untuk dapat dekat dengan Mandy. Selain itu, manajer memberitahu bahwa semua gelar milik Iceman semuanya akan dicabut karena kasus yang sedang dialaminya. Bahkan, Federasi Tinju sedang membuat pertandingan untuk menetapkan siapa juara yang baru dan juga keuangan Iceman yang sedang hampir bangkrut. Kemudian, scene berganti. Iceman mendapat masalah yang baru karena dia telah memukul salah satu napi ketika dia di dalam toilet. Hal tersebut membuat permasalahan yang dialami oleh Iceman semakin bertambah. Karena atas peristiwa ini ia digugat beberapa denda yang sangat besar. Setelah itu, sekilas memperlihatkan Monroe yang sedang asik membuat rumah-rumahan. Ia pun teringat akan pertandingan yang pernah dilakukannya. Lalu kembali lagi kepada Iceman yang terlihat akan direkrut oleh salah satu geng yang berada di penjara. Akan tetapi bukannya menerima ajakan tersebut, Iceman malah menghajar mereka. Hal itu membuat dia pun dikurung dengan cara diisolasi. Kemudian, rumah-rumahan yang telah dibuat oleh Monroe sudah hampir jadi. Sekilas memperlihatkan bagaimana peristiwa yang pernah dialami sebelumnya, yakni peristiwa di mana ia membunuh selingkuhan istrinya. Kemudian, scene berganti. Mandy meminta kepada Choi untuk segera mengatur pertandingan antara Iceman dan Monroe bagaimanapun caranya. Karena ada satu kendala, yakni kepala sipir tidak mengizinkan mereka untuk membuat pertandingan. Kemudian mereka pun menghubungi seseorang yang berada di luar untuk membuat kepala sipil diberikan cuti. Nantinya yang akan memimpin lapas adalah kepala penjaga, di mana kepala penjaga sama-sama ingin melihat pertandingan Monroe dan Iceman. Tak lama kemudian, scene memperlihatkan Monroe yang dikeluarkan dari ruang isolasi dan memberitahu Monroe bahwa rencana kepindahannya ke lapas yang lain telah dibatalkan. Pertandingan yang akan dilakukan ini akan menentukan siapa yang akan menjadi juara sejati di Sweetwater. Karena ada sebuah pertaruhan yang akan mereka dapatkan.
Tapi sebetulnya pertandingan ini diadakan karena Mandy sangat ingin melihat mereka bertarung. Jika Iceman mengikuti pertandingan tersebut, ia akan segera dikeluarkan dari penjara. Akan tetapi, Monroe memiliki kesepakatan dengan Mandy. Monroe akan diberikan beberapa uang yang sangat besar. Jalannya uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada adiknya yang berada di luar. Karena dalam pertandingan antara Iceman dan Monroe akan ada banyak mafia dan penjudi di luar sana akan bergabung. Setelah Monroe dan Iceman pun sepakat, akhirnya waktu pertandingan antara mereka telah ditetapkan. Mereka pun mulai berlatih untuk memberikan yang terbaik nantinya. Mandy akan membuat skema pertandingan, yakni menggunakan tangan kosong. Tapi hal ini ditolak oleh pihak Iceman, karena jika menggunakan sarung tinju pukulan akan sangat terasa. Selain itu, Iceman menegaskan kepada Mandy bahwa dirinya harus keluar dari penjara ketika pertandingan telah berakhir. Ketika Mandy memikirkan hal tersebut, akhirnya Mandy pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh manajer Iceman. Scene berganti ketika jam makan siang terjadi sebuah insiden, yang dimana insiden tersebut dilakukan oleh geng yang pernah dihajar oleh Iceman. Kepala penjaga pun menyeru kepada bawahannya untuk segera bersiap-siap, karena akan terjadi bentrokan antar mereka. Insiden tersebut membuat kepala sipir untuk memutuskan mempersingkat liburannya. Sehingga hal tersebut membuat pertandingan antara Monroe dan Iceman kemungkinan besar akan dibatalkan. Hal itu membuat Mandy marah besar, sehingga Mandy pun memutuskan untuk menemui kepala sipir secara empat mata. Dalam pertemuan ini, kepala sipir mengingatkan bahwa dirinya tidak akan mencabut keputusannya untuk membatalkan pertandingan mereka. Akan tetapi, dengan tenangnya Mandy memberikan dua pilihan kepada kepala sipir. Pilihan pertama itu dibunuh, pilihan kedua mendapatkan uang yang sangat banyak. Mengetahui hal tersebut bukanlah hal yang main-main yang diucapkan oleh Mandy. Kepala sipir pun akhirnya memutuskan untuk kembali melakukan liburannya. Hal tersebut membuat pertandingan pun akan dilakukan. 7 hari menjelang pertandingan, dua orang bandar mendatangi Choi dan mengatakan kepada dirinya untuk mengatur pertandingan. Yakni pertandingan tersebut harus dimenangkan oleh Iceman. Tapi Choi mengungkapkan bahwa Mandy menginginkan pertandingan itu dilakukan secara adil sampai selesai. Lalu, geng yang pernah diserang oleh Iceman kembali mendatangi Monroe, menawarkan bahwa akan mencampuri sebuah bahan kimia ke minuman Iceman sebelum ia berlaga. Bahan kimia tersebut akan membuat Iceman kelelahan ketika bertarung. Dengan dinginnya, Monroe mengatakan, "Lakukan itu, akan kupatahkan tulang kalian." Di sini, Monroe mengungkapkan bahwa dirinya ingin pertandingan tersebut secara adil dan mengungkapkan bahwa dirinya bukan pria yang baik dan dirinya pula bukan seorang pengecut. Akhirnya malam pertandingan pun tiba. Terlihat Monroe dan Iceman pun melakukan persiapan terakhir. Di sisi lain, kepala penjaga memanggil semua napi untuk menonton pertandingan akbar tersebut. Dan para bandar mafia penjudi pun mulai memasuki lapas Sweetwater. Para petarung pun mulai bersiap-siap untuk memasuki ring tinju. Terlihat para napi sepertinya tidak menyukai Iceman karena beberapa masalah yang pernah ia lakukan. Menariknya, dalam pertarungan ini ada beberapa peraturan yang akan mereka gunakan. Salah satunya dengan pertandingan ini tidak ada seorang wasit di dalam ring. Di sisi lain terlihat para bandar mulai menghubungi channel-channel yang berada di luar, membuktikan bahwa pertandingan ini diikuti oleh para penjudi di luar sana. Mereka pun melakukan pertaruhan dalam pertandingan tersebut. Akhirnya, kepala penjaga pun memberikan sinyalnya bahwa ronde 1 telah dimulai. Di ronde pertama, komentator menegaskan bahwa Monroe adalah seorang underdog dan Iceman adalah seorang juara sejati di luar sana. Diawali, Monroe pun mengayunkan pukulan pertama. Sayangnya pukulan tersebut meleset membuat Iceman dapat membalas pukulan tersebut. Setelah itu terlihat bahwa Monroe mulai melakukan gerakan yang sangat hati-hati. Iceman pun mulai mengolok-ngolok apa yang telah dilakukan oleh Monroe. Itu membuat Iceman sedikit menguasai pertarungan ini.
Dan di akhir ronde, Iceman berhasil melayangkan beberapa pukulan beruntun dan membuat Monroe terjatuh. Lalu, setelah mereka beristirahat selama 60 detik, kepala penjaga pun memberikan aba-aba bahwa tanda-tanda pun akan segera dimulai. Di ronde 2 ini, Monroe mulai kembali dengan kondisi seperti semula, membuat antara mereka pun dapat jual beli serangan. Tapi tetap di ronde 2 ini masih dipegang oleh Iceman, sampai-sampai membuat Monroe pun terhimpit di dinding ring dan dilayangkan pukulan yang bertubi-tubi oleh Iceman. Itu membuat Monroe pun roboh dan terlihat pusing setelah dihantam beberapa kali oleh pukulan yang dilayangkan oleh Iceman. Monroe mulai gemetar dan terlihat lemah. Selain itu, Iceman selalu memancing amarah penonton dengan berkata-kata kasar kepada mereka. Lalu, terlihat Monroe yang sedang diberikan semangat oleh manajernya. Manajernya mengingatkan kepada Monroe untuk bertarunglah sesuai dengan gaya bertarungnya saja. Kendalikan tempo dan irama bertarung. Di ronde 3, Iceman yang sudah menguasai di 2 ronde sebelumnya merasakan percaya diri yang sangat besar. Iceman memberikan beberapa pukulan yang telak kepada Monroe, tapi di sini Monroe masih bisa bertahan dan bertarung dengan baik. Akan tetapi ketika Iceman sedang berfokus mencari celah untuk melayangkan pukulan yang mematikan kepada Monroe, pertahanan yang ia lakukan menjadi tidak terfokus dan membuat Monroe dapat memberikan hook kiri yang luar biasa dan menjadi momentum Monroe untuk menguasai pertandingan di ronde 3. Bahkan di akhir ronde, Monroe berhasil menjatuhkan Iceman saat itu. Komentator menyebutkan ini adalah sejarah untuk pertama kali sepanjang karir Iceman. Ada hal yang menarik karena Iceman di sini langsung berdiri dan malah menyerang Monroe sebelum ronde selanjutnya dimulai. Hal ini dapat membuat dirinya didiskualifikasi. Terlihat di bangku penonton, Mandy yang sangat senang karena Monroe mulai mengembalikan keadaan. Dan ronde keempat pun telah dimulai. Monroe mulai menyerang kembali Iceman, tapi di sini ia dapat mengembalikan keadaan, di mana kekuatan dan semangatnya telah kembali. Akan tetapi di sini dalam kondisi terbaiknya karena dalam beberapa saat ia dapat mengembalikan kembali membuat pertarungan tersebut menjadi miliknya. Beberapa pukulan-pukulan terus dilayangkan oleh Monroe dan membuat Iceman terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi, membuat Iceman KO dalam pertandingan tersebut. Terlihat para napi dan bandar pun yang menjagokan Monroe berteriak dengan kencang karena jagoannya telah memenangkan pertarungan. Lalu Mandy pun berkata kepada Choi, "Inilah sisi indahnya. 2 pria bertarung sampai habis. Tapi hanya satu pria yang menang karena dialah yang terbaik. Dan itulah inti dari olahraga ini." Kemudian 3 minggu setelah pertandingan tersebut, Mandy pun meninggal dunia. Mandy sebelumnya telah menepati janjinya untuk mengeluarkan Iceman dari penjara dan memberikan sejumlah uang yang besar kepada Monroe. Lalu Mandy pun memberikan $2 juta kepada Choi, agar ketika Choi keluar dari penjara tidak ada yang ia khawatirkan. Lalu setelah 11 bulan kemudian, ketika Choi keluar, ia mendapati bahwa manajer Iceman sendiri menutup-nutupi sebuah pertandingan yang pernah dilakukan ketika di lapas. Membuat pertandingan mereka tidak diketahui oleh siapapun, membuat pertandingan itu seperti dongeng saja. Dan kemudian akhirnya Iceman pun melakukan pertandingan kembali dan mendapatkan gelar juara yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Dan scene terakhir memperlihatkan kondisi lapas Sweetwater yang sedang menonton pertandingan Iceman. Mereka bersorak bahwa juara sejati hanyalah Monroe seorang. Tamat.